Sebuah ledakan besar mengguncang wilayah pedesaan di negara bagian Tennessee, Amerika Serikat. Suaranya terdengar sampai puluhan kilometer jauhnya, dan apa yang tersisa hanyalah puing-puing logam, api yang masih menyala, dan yang lebih ngerinya, tidak ada korban yang selamat. Halo guys, apa kabar kalian semua? Kita akan bahas insiden industri yang baru aja terjadi. Tanggal 10 Oktober 2025, Amerika diguncang tragedi industri besar, di mana fasilitas produksi bahan peledak milik Accurate Energy System atau disingkat AES terbakar dan meledak, yang menewaskan sedikitnya 16 orang pekerja. Fasilitas yang meledak ini bukan pabrik biasa. Accurate Energetic System itu perusahaan yang memproduksi amunisi, propelan, dan bahan peledak untuk keperluan militer, pertahanan, dan industri luar angkasa, yang lokasinya berada di area pedesaan McEwen, Tennessee. Karena pabrik ini membuat berbagai produk yang sangat berbahaya, jadi lokasi pabrik cukup jauh dari pemukiman penduduk. Tapi pas ledakan terjadi, getarannya terasa hingga 15 km jauhnya. Bahkan, banyak warga yang awalnya mengira kalau terjadi gempa bumi, ada juga yang mengira kalau itu serangan teror. Tapi, pas kabar resminya keluar, semua orang tahu kalau yang terjadi itu bencana industri. Menurut laporan, ledakan terjadi sekitar pukul 7.45 pagi waktu setempat. Para pekerja yang sedang melakukan aktivitas rutin di salah satu unit produksi, tiba-tiba mendengar suara mendesis diikuti ledakan beruntun. Menurut saksi mata yang selamat, semburan api muncul dari salah satu gudang penyimpanan serbuk peledak, dan dalam hitungan detik, boom. Saking gedenya ledakan, warga di radius 10 km melaporkan gelas-gelas bergetar, kaca-kaca jendela pecah, bahkan hewan ternak lari ketakutan. Gentry Stover yang rumahnya berbatasan langsung dengan area pabrik ini, bilang ke pihak BBC kalau rumahnya terguncang hebat dan awalnya sempat mengira kalau itu pesawat yang jatuh. Tim pemadam kebakaran, polisi, dan FBI langsung dikerahkan, tapi upaya penyelamatan itu tidak mudah karena di lokasi masih ada sisa bahan peledak yang aktif yang bisa meledak kapan saja. Setelah 2 hari pencarian, otoritas setempat mengumumkan bahwa tidak ada korban selamat yang ditemukan. Menurut Sheriff Humphreys County yang bernama Chris Davis, perkiraan awal ada 18 korban, tapi ada 2 orang yang awalnya diyakini ada di dalam pabrik, ternyata tidak ada di TKP waktu ledakan terjadi. Jadi, jumlah korban meninggal yang dikonfirmasi ada 16 orang. Had asked me that question, I can tell you at this time, we have notified all 16 families of those people that we feel was involved in this situation, this tragedy. Tim forensik melakukan tes DNA untuk mengidentifikasi korban, dan pihak perusahaan membuka pusat dukungan keluarga di dekat lokasi. Sebenarnya, apa sih penyebab ledakan ini? Hingga saat ini, penyelidikan resmi masih berlangsung. Tim dari ATF, Biro Alkohol, Tembakau, Senpi, dan Peledak, FBI, serta Tennessee Bureau of Investigation telah tiba di lokasi. Tapi, karena hampir seluruh bangunan hancur, proses investigasi bisa memakan waktu berbulan-bulan. Tragedi ini meninggalkan luka mendalam bagi komunitas kecil di McEwen. Banyak warga yang kehilangan anggota keluarga, teman, bahkan tulang punggung keluarga. Pemerintah Tennessee menetapkan status darurat lokal, sementara para relawan dan gereja setempat mengadakan vigil malam untuk mengenang para korban. Di sisi lain, peristiwa ini menimbulkan perdebatan lama di Amerika Serikat tentang standar keamanan industri bahan peledak, serta pengawasan terhadap pabrik-pabrik beresiko tinggi yang tersebar di wilayah pedesaan. Beberapa pakar keselamatan menilai masih banyak fasilitas serupa yang beroperasi dengan sistem keamanan minimum standar dan belum upgrade sejak puluhan tahun lalu. Tragedi di Tennessee menjadi pengingat bahwa setiap proyek besar pertahanan selalu ada pekerja-pekerja yang menghadapi resiko tinggi setiap harinya. Mereka bukan tentara di medan perang, tapi mereka bekerja dengan bahan yang sama berbahayanya. Kalau kalian pengen aku bahas tragedi-tragedi industri yang mirip kayak kasus ini, bisa tulis di kolom komentar. Next kita bikin videonya. Jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan guys.